Jadi nggak usah takut, artis aja banyak, ngapain kita bikin, siapa yang mau lihat? Hei, jangan salah, YouTube itu bukan punya mereka ya. YouTube itu bukan punya mereka yang menghujat, YouTube itu bukan punya mereka yang suka mencela dan menghina. Jadi terserah Allah siapa yang mau jadikan YouTuber, gitu aja. Kalau mikirnya segala sesuatu serahkan sama Allah, kita berdoa dan meminta. Jadi kalau meminta sesuatu itu dekati yang empunya, jangan sibuk mengurusi komen atau celaan atau sesuatu yang membuat kita menjadi mundur. Mantap! Jangan lupa tekan tombol like, share, subscribe, dan komen. Dah. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita bertemu lagi dengan Nelly Arlinawati. Semoga teman-teman semuanya sehat, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin ya Allah. Ya buat teman-temanku semuanya yang baik hati dan tidak sombong, rajin menabung dan suka menolong, suka subscribe juga, suka likes juga. Terima kasih banyak ya teman-temanku semuanya. Kenapa hari ini aku jam segini? Iya ya teman-teman, nggak tahu ya ini jam berapa. Hari ini guys aku nggak berangkat ke pasar ya. Bunda Nelly yang baik hati, yang cantik alami, sepanjang hari ini nggak berangkat ke pasar karena hujan. Yang namanya jualan es itu ya itulah kalau hujan, tapi alhamdulillah hujan juga harus tetap bersyukur. Ngelantai iki guys yang orang tahu diumpah jadinya ora ilang, tetap bersyukur hujan, soalnya kalau nggak hujan nanti kering, keriput, terus gimana gitu ya, seperti tanaman yang nggak disiram kalau nggak hujan ya layu gitu. Jadinya pokoknya hujan membawa berkah, apapun alasannya hujan itu tetap membawa berkah. Mungkin saat ini kita merasa nggak bisa jualan dan lain sebagainya, jadinya alhamdulillah tetap ada rezeki Allah dari mana saja yang tidak disangka-sangka. Nah kali ini ada kesempatan membuat konten itu mungkin sekilas tidak berguna, tapi memang sepertinya ya tidak berguna sih buat orang lain, tapi bagi kami ini sangat berguna dan bermanfaat dan tidak merugikan orang lain, itu yang terpenting. Oh ya teman-temanku semuanya, hari ini anakku main jadi nggak ada yang digendong, jadi nggak usah susah-susah hidup ini kalau nggak ada yang digendong, gembolan aja. Ini kain, ini permintaan teman-teman ya, ada komen minta gembolan, kain gembolannya apa sih, sekali-kali ada tuh gombalan ini barusan tak angkatin dari jemuran, terus mau tak gendong aja, kayak tak ul pakai selimut terus tak gendong aja. Kenapa sih kok harus gendong gitu ya? Ya karena namanya konten kreator itu punya ciri khas masing-masing ya. Mungkin ada yang gendong ya gendong aja gitu, cuman tema apa yang dibicarakan, cerita di dalamnya yang berbeda-beda gitu, jadi ciri khasnya macam-macam. Ada yang mukbang makan aja gitu kan, beda-beda. Jadi jangan gini ya, jangan ini itulah, pokoknya lihat aja ya apa yang menjadi inspirasi bagi kita. Lihat aja, kalau nggak bisa menginspirasi orang lain atau merugikan orang lain nggak usah dilihat, kalau nggak menghibur ya nggak usah dilihat. Ini cuman hiburan doang ya teman-temanku semuanya. Aduh ngecu saya, soalnya aku habis nyuci, habis nyapu latar guys. Latar itu alias halamanku berantakan kayak kapal pecah. Aduh. Nah kenapa sih kok harus selalu menggendong? Tadi udah dijelaskan ya, saya yang nanya sendiri, saya menjelaskan sendiri, saya deh yang lupa sendiri gitu ya. Soalnya wajar ya suka lupa, soalnya belum kaya. Mungkin kalau udah kaya, sudah terlalu banyak hal-hal yang dicapai, itu nggak gampang lupa. Ini kan belum dicapai, belum punya ini, aduh ya Allah rembasnya, belum punya ini, belum punya itu, jadinya kadang-kadang kita merasa gampang lupa, soalnya dipikirin banyak. Kok rembes mentok guys, bentar. Gimana ya biar nggak kelihatan rembes, karena masih keringetan ya teman-temanku semuanya yang tadi nyapu, soalnya nyapunya banyak banget gitu ya. Oh iya, ini anakku yang lagi main sama temennya, jadinya aku ditinggal sendirian di rumah ya teman-temanku. Daripada nganggur, aku tak buat konten yang insya Allah menginspirasi. Apakah itu? Inspirasinya begini ceritanya. Oh ya teman-teman, buat teman-teman yang ingin membuat YouTube, ada juga kok yang nanya gimana sih ya kok bisa bikin YouTube begini-begini. Masalah bikin YouTube tinggal lihat aja di tutorial ya bagaimana, dan langkah-langkahnya, tipsnya, pokoknya seperti apa lihat aja di tutorial banyak.
Cuman kenapa sih kok seorang tukang cindol jadi YouTuber? Emang gimana? Awalnya memang sangat berat ya teman-temanku semuanya, soalnya yang membuat kita berat itu biasanya kebanyakan mikir. Jadi nggak usah banyak mikir. Ingat ilmunya anak kecil, jangan banyak mikir gitu ya. Kemarin ada anak kecil di pasar yang ngomong gitu, jangan banyak mikir gitu. Bener juga ya. Buat teman-teman, lakuin aja apa yang bisa kita lakukan, jalankan aja gitu ya. Misalkan, tapi aku nggak punya kamera, nggak punya HP bagus, jalannya apa adanya. Ini dulu nggak punya kamera yang agak bagus, RAM-nya juga sangat rendah, sangat kecil. Jadi kalau udah satu juga terbatas, cuma 1-2 menit udah selesai, pokoknya ribet banget lah ya. Terus tripodnya dulu ada awal-awal video awalku ya teman-temanku semuanya, itu menggunakan kardus segitiga, nanti adalah ya awal itu menggunakan kardus, dipotong, dikasih lubang, jadi teh. Tapi kardusnya nggak tahu kemana. Terus HP-nya dulu HP yang agak mendingan dipakai anakku, jadi nggak bisa bikin konten, nggak bisa ngamera, jadi bisanya di luar, soalnya kalau di dalam nggak jelas sama sekali. Terus itu menggunakan tab teman-temanku semuanya, bayang pun tab, alangkah susahnya, mau pakai kardus, pakai tab gitu. Terus meningkat lagi dari kardus, alhamdulillah menggunakan, bisa beli bukan tripod, bisa beli apa ya, bukan beli ding, menggunakan serak. Nah, serak untuk menggoreng itu. Nah, itu jika ada di videoku sebelumnya, jadi di tek, makanya lihat aja, jadi deh serok, dikaretin dan lain sebagainya. Itu susah banget, kadang-kadang melotrok terus jatuh, alhamdulillahnya nggak pecah. Terus pokoknya lucu lah awal-awal itu, ya nggak lucu ya sebenarnya, sedih, tapi kok jadi lucu. Sekarang alhamdulillah ada tripod, ada tongsis, ada yang di meja itu lah, tripod kecil dan lain sebagainya. Yang penting pokoknya ada niat, ada kemauan, ada tekad gitu aja, jalanin aja. Terus kontennya apa ya, kok bingung banget sih bikin konten apa? Gak usah bingung-bingung, sekali lagi kata anak kecil, gak usah bingung-bingung, jalanin aja ya teman-temanku semuanya. Kita pengennya apa? Jalanin aja semuanya. Misalkan makan apa, kayak semuanya dicoba. Misalkan awalnya bingung, terus yang serk yang mana, yang banyak ditonton yang mana gitu. Terus nanti lama-lama kita lihat, oh yang banyak ditonton yang ini gitu, coba aja itu terus gitu, jangan ganti-ganti. Kalau bisa cuma satu topik aja gitu teman-temanku, satu topik terus, yang penting konsisten. Dan yang paling penting, tapi aku bingung harus pakai SEO, harus pakai ini, itu juga penting. Harus pakai deskripsinya dia, judulnya harus aku, thumbnailnya segala macam. Tapi kalau kita nggak bisa, lakuin aja dulu, pokoknya bikin aja. Kalau sehari banyak, misalkan 2 kali 3 kali rutin gitu, terus satu topik, insya Allah kita misalkan apa gitu, insya Allah juga pokoknya itulah satu topik, dan buat terus, itu aja yang paling penting, konsisten. Jangan yang lihat dikit banget nih pertama bikin, yang lihat sangat sedikit. Aku dulu cuma 1-2 juga sama aja, sampai sekarang juga dikit. Tapi alhamdulillah, masih alhamdulillah, itu udah jauh banget berbeda sama yang awal dulu, cuma satu orang 2 orang, udah itu pun berhari-hari. Nah, itu tadi ya teman-temanku semuanya. Kalau menurut pengalaman pribadi ya, bukan dari ini itu bagusnya, bukan dari bagus kalau sekali, itu kayaknya juga kurang. Yang terpenting adalah paling sering kita upload gitu, sehari bisa 2 kali 3 kali, itu lebih bagus lagi. Sering dan konsisten, itu aja, pokoknya coba aja dulu. Oke teman-teman semuanya, itu tadi tips menjadi YouTuber gitu ya. Jadi yang simple-simple aja lah, nggak usah susah-susah. Ini apaan? Nah, kalau nggak usah takut banyak dihujat dan lain sebagainya ya teman-temanku semuanya. Ada yang bilang konten nggak berguna lah dan lain sebagainya, biarin aja. Mereka nggak tahu, masing-masing orang itu pokoknya nggak tahu lah ya. Jadi ya memang nggak berguna mungkin bagi dia, tapi bagi kita insya Allah masing-masing itu nggak ada yang sia-sia lah. Pokoknya intinya segala sesuatu tuh nggak ada yang sia-sia kalau kita berusaha dan terus berusaha gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan aja gitu, nggak usah nunggu nanti HP-nya kurang bagus lah, kameranya kurang keren lah dan lain sebagainya, nggak usah nunggu nanti lah, pokoknya jalanin aja. Itu bagi yang bener-bener ingin menjadi YouTuber, walaupun aku sendiri belum jadi banget ya guys, jadi setengah jadi alias. Tapi saking senengnya ini ya, perjuangan dari awal sampai hari ini
udah ada iklannya itu udah luar biasa banget, berat, sangat berat memang. Jadi nggak usah takut, artis aja banyak, ngapain kita bikin, siapa yang mau lihat? Hei, jangan salah, YouTube itu bukan punya mereka ya. YouTube itu bukan punya mereka yang menghujat, YouTube itu bukan punya mereka yang suka mencela dan menghina. Jadi terserah Allah siapa yang mau jadikan YouTuber, gitu aja kalau mikirnya gitu. Insya Allah ya, yakin dan terus bersemangat gitu ya. Jadi hati manusia yang mau mengklik kita, subscribe kita, yang mau komen yang bagus, mau like kita, mau lihat kita, hati kan punya Allah, yang menggerakkan hati Allah. Jadi minta aja sama Allah gitu ya, mudah-mudahan itu menjadi apa ya, penyemangat bagi kita. Jadi segala sesuatu serahkan sama Allah, kita berdoa dan meminta. Jadi kalau meminta sesuatu itu dekati yang empunya, jangan sibuk mengurusi komen atau celaan atau sesuatu yang membuat kita menjadi mundur. Itu aja teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.